Selamat siang, saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Hasil Analisis Kasus Berdasarkan Nilai Berakhlak, yaitu nilai harmonis. Adapun pokok bahasannya, yaitu core value dari nilai harmonis dan isu disharmonis di instansi pemerintah. Core value ASN yang biasa dikenal dengan singkatan berakhlak memiliki 7 nilai penting, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari ketujuh nilai ini, yang akan saya jelaskan adalah nilai harmonis. Harmonis secara umum adalah keselarasan, keserasian, atau hubungan baik antara berbagai elemen atau pihak yang saling terkait. Sedangkan berdasarkan core values ASN, harmoni memiliki 3 sikap penting, yaitu menghargai perbedaan, saling peduli, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Etika publik dan kode etik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Beberapa etika ASN dalam menciptakan budaya harmonis. Yang pertama, bersikap netral dan adil. Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok termaksud minoritas. Ketiga, toleransi atas perbedaan. Keempat, suka menolong dan baik terhadap pengguna layanan. Kelima, menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Dan kode etik harmonis ada 3. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka membantu orang lain. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kita masuk dalam isu terkait disharmonis. Judul yang saya angkat ialah disharmonis kepala daerah dan DPRD, menata ulang relasi politik daerah. Penulisnya ialah Rusdianto Sudirman, sumber parepos.co.id. Isi berita yaitu hubungan antara kepala daerah dan DPRD berjalan tidak harmonis karena beberapa alasan. Yang pertama, perilaku anggota DPRD yang arogan, di mana perilaku anggota DPRD yang sengaja tidak hadir pada sidang paripurna dalam pembahasan hal strategi daerah. Ini dilakukan agar rapat paripurna tidak quorum. Yang kedua, dendam politik. Terlihat dari menyalahgunakan kekuasaan, di mana DPRD dapat menggunakan instrumen politik seperti hak interpelasi, hak angket, bahkan hak menyatakan pendapat untuk menekan kepala daerah. Yang ketiga, efek mutasi dan pergeseran jabatan. Ini dilakukan karena adanya kepentingan politik dari partai politik tertentu. Dan yang keempat, efek efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran membuat anggota DPRD merasa wewenang mereka dibatasi untuk menjalankan tugas. Dari konflik tersebut, ada dampak yang timbul di masyarakat. Yang pertama, program pembangunan daerah dan pelayanan publik tersendat karena konflik tersebut. Kedua, menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap demokrasi lokal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan landasan hukum yang menjelaskan bahwa kepala daerah dan DPRD adalah mitra sejajar dalam pemerintahan, di mana DPRD adalah pembuat peraturan, menyetujui dan membahas APBD dan melakukan pengawasan, sedangkan kepala daerah yang melaksanakan peraturan daerah dari yang sudah ditetapkan. Jadi dapat dilihat bagaimana saling melengkapinya jabatan anggota DPRD dengan kepala daerah. Adapun solusi yang diberikan, yang pertama, collaborative governance atau politik kolaborasi yang harus dibangun kembali di daerah tersebut. Yang kedua, perlu dibuka kembali ruang diskusi publik untuk membahas kemungkinan reformasi sistem pemerintahan. Yang ketiga, penguatan peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pengadil dalam dinamika politik lokal. Berdasarkan isu ini, ada beberapa kasus yang tidak sesuai dengan nilai harmonis. Yang pertama, tidak saling menghargai, di mana para anggota DPRD merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi dari kepala daerah yang menyebabkan sulitnya dalam pengambilan keputusan. Yang kedua,
Terciptanya lingkungan kerja yang tidak kondusif karena adanya konflik kepentingan baik dari anggota DPRD maupun kepala daerah. Yang ketiga, tidak ada kepedulian dari kedua belah pihak untuk bernegosiasi, berkomunikasi, dan bekerja sama kembali, agar konflik tidak berkepanjangan dan tidak berdampak pada masyarakat. Sekian presentasi dari saya dan saya ucapkan terima kasih.